Jadi sangat besar. Kenapa sedemikian besar? Karena hijrah ini amat sangat penting. Hijrah ini menyangkut milik kita yang paling berharga. Apa milik kita yang paling berharga? Milik kita paling berharga itu bukan harta kekayaan, keluarga, emas, perak, intan, berlian, sawah ladang, hewan ternak. Bukan itu semua. Tapi milik kita yang paling berharga itu adalah agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara hijrahnya Rasulullah SAW dengan politik. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bulan Muharram yang di situ pembahasan yang banyak dikaji oleh umat Islam tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa implikasi politik dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz Ismail? Ya, yang pertama sebelum sampai kepada soal tadi, ini soal hijrah ini luar biasa ya. Kalau kita ini dituntun untuk melaksanakan satu sunnah apalagi kewajiban. Pasti di sana Allah itu dan Rasulnya itu memberikan gambaran tentang apa pahala atau ganjaran yang didapat itu. Dan sebesar pahala didapat itu kita bisa membayangkan besarnya atau banyaknya gitu. Sebutlah misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu disebut khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. 2 rakaat sholat subuh itu. Jadi besar sekali pahalanya. Kita bisa membayangkan dunia karena kita tahu dunia, isinya juga sebagian kita tahu. Tapi ketika sampai kepada soal hijrah, Nabi itu hanya menggambarkan besarnya pahala itu la mithlalaha. Kata Nabi di dalam hadis riwayat An-Nasa'i itu alaika bil hijrah, hendak kalian hijrah. Fa innahu la mithlalaha, karena hijrah itu pahalanya tak ada bandingannya. Jadi sangat besar. Kenapa sedemikian besar? Karena hijrah ini amat sangat penting. Hijrah ini menyangkut milik kita yang paling berharga. Apa milik kita yang paling berharga? Milik kita paling berharga itu bukan harta kekayaan, keluarga, emas, perak, intan, berlian, sawah ladang, hewan ternak. Bukan itu semua. Tapi milik kita yang paling berharga itu adalah agama kita. Iman dan takwa itu. Maka ketika iman dan takwa kita itu terancam, milik kita yang paling berharga itu terancam, kita ini tidak boleh tinggal diam. Kita ini harus mempertahankan dengan segala cara. Kalau orang Barat menyebutnya by all means at all cost, itu dengan segala cara dan dengan segala risiko. Dan itulah substansi dari hijrah itu, yaitu mempertahankan agama. Kalau Ibnu Hajar Al-Qasimi itu kan al-firaru minaddin minal fitan. Jadi pergi untuk menyelamatkan agama dari fitnah. Gitu. Jika untuk mempertahankan agama itu harus pergi, ya harus pindah tempat, maka pindah. Dan inilah yang disebut sebagai hijratul auton oleh Syekh Izzuddin bin Salam. Hijratul auton itu sering juga para ulama menyebut sebagai hijrah makani, hijrah tempat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Ketika dilihatnya bahwa Makkah tak lagi kondusif untuk keberlangsungan dakwah. Bahkan nyawa Nabi terancam. Maka di titik yang sangat menentukan itulah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk pergi dari Makkah. Gitu. Hijrah menuju ke tempat yang lebih aman. Itulah Madinah. Dan inilah hijratul auton. Dan di sini para ulama kemudian mengatakan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 97 ya kalau tidak salah, di sana mengatakan bahwa hijrah dalam keadaan itu, dalam keadaan di mana kita tidak lagi
memiliki kesempatan untuk menampakkan syiar-syiar Islam, kita terancam, bahkan sampai terancam nyawanya, maka di titik itu wajib kita hijrah. Dan itulah yang kita bisa baca di dalam ayat tadi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri ditanya, fima kuntum, di mana kalian pada waktu itu? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami pada waktu itu orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kemudian ditanyakan lagi kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Hijrahlah kepada bumi Allah yang luas. Jadi tidak boleh diam. Jadi itu menunjukkan bahwa hijrah itu amat sangat penting karena dia menyangkut sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita, itulah agama kita. Dan apalagi kalau kemudian kita pandang bahwa milik kita ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan diri kita, tapi juga berkaitan dengan masa depan umat manusia, masa depan peradaban manusia. Dan sejarah mencatatkan dari hijrah itulah kemudian tegak masyarakat Islam yang pertama di Madinah. Karena itulah maka kita bisa memandang bahwa hijrah ini sangat esensial berkenaan dengan bukan hanya keselamatan pribadi tapi juga keselamatan risalah ini, bahkan juga keselamatan peradaban dan pada ujung nanti keselamatan manusia secara keseluruhan. Ya, yang sering lupa dibahas atau jarang sekali dibahas bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu juga merupakan awal berdirinya negara Islam. Ya. Bagaimana bisa kita memahami ya bagaimana pentingnya negara Islam ini dalam perspektif Rasulullah SAW, sehingga kemudian ketika hijrah ke Madinah itu di sana mendirikan negara Islam, tentu bukan tanpa alasan. Ya, jadi yang pertama kita melihat bahwa ada kecenderungan hijrah ini hanya ditangkap sebatas persoalan individual gitu. Apalagi yang lebih banyak dibahas itu hijrah jenis yang kedua, ini yang dalam kategori Syekh Izzuddin bin Salam itu sebagai hijratul itsmi wal udwan gitu. Kata beliau, al hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua. Yang pertama hijratul auton, hijrah makani tadi itu dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dalam istilah syar'i itu hijrah itu adalah al khuruj min daril kufri ila daril Islam atau intikal min makanan akhor. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijratul ismi wal udwan. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini ada, tetapi kalau kemudian persoalan hijrah itu hanya ditangkap dalam konteks ini saja, maka ini seolah-olah hanya soal individual, hanya menyangkut keselamatan individu, kebaikan individu. Padahal aslinya kan yang dicontoh oleh Nabi itu hijrah itu bukan sekedar keselamatan beliau dan para sahabat, itu juga iya, tetapi kan itu adalah awal dari sebuah proses yang jauh lebih besar. Apa itu? Itu terwujudnya atau tegaknya kehidupan Islam yang pertama, itu yang kemudian para ulama menyebut sebagai daulah Islam yang pertama. Kenapa daulah? Karena pada waktu itu jelas sekali kalau kita baca sirah, Nabi itu berperan bukan hanya sebagai Nabi tapi juga sebagai pemimpin. Nabi bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah individual tapi juga masalah-masalah kolektif, masalah-masalah kemasyarakatan. Itu yang dikatakan oleh Michael Hart bahwa Nabi itu ketika dia di Madinah, dia bukan hanya sebagai pemimpin keluarga tapi pemimpin masyarakat. Dia menyelesaikan bukan masalah individu tapi juga menyelesaikan masalah persoalan-persoalan rakyatnya, dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan juga pendidikan. Bukan hanya di Madinah tapi juga berhubungan dengan sekian banyak kabilah-kabilah atau kalau dalam bahasa sekarang ini politik luar negeri yang bahkan sampai ke Yaman, sampai ke Bahrain, sampai ke kawasan Teluk lah itu. Itu kan menunjukkan bahwa hijrah ini penanda justru dari Islam yang sifatnya itu sebuah komunitas menjadi sebuah masyarakat yang jauh lebih besar di dalam apa yang disebut istilah sekarang ini daulah atau negara. Gitu. Bisakah dipahami ketika Rasulullah menyebutkan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggalkan perkara yang diharamkan itu
butuh kekuasaan, butuh negara. Iya. Bagaimana menjelaskan itu? Iya, nah ini juga yang ini hari hanya ditangkap manahallahu anhu itu sekedar persoalan individu. Nah, individu. Jadi ketika orang itu meninggalkan praktek ribawi, bagus itu, tapi itu individu gitu. Sementara kan riba masih terus dipraktekkan. Larangan itu kan bukan hanya larangan individu. Ketika Allah mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah, itu kan khitab untuk seluruh, untuk jamak ya, bukan untuk orang per orang. Itu menunjukkan bahwa kalau kita meninggalkan riba, itu bukan hanya kita mestinya gitu, tapi juga masyarakat ini dan negara ini. Karena itu hijratul itsmi wal udwan itu juga mestinya dilihat sebagai sebuah, bukan hanya dalam level pribadi tapi juga level kolektif. Kalau Allah melarang praktek ribawi, maka mestinya begitu juga larangan ini berlaku bagi masyarakat dan negara. Kalau Allah itu jadi termasuk larangan adalah meninggalkan yang wajib, kan larangan. Itu. Ini hari dipersepsi sekedar bahwa meninggalkan yang dilarang itu meninggalkan yang haram. Padahal meninggalkan yang wajib itu kan dilarang juga ya, gitu. Itu dosa gitu ya. Dosa kan itu. Karena harusnya ditinggalkan itu artinya yang wajib dilakukan gitu. Ini kan enggak gitu. Karena itu maka memang spirit dari hijrah itu harus digabungkan antara hijrah makani dengan hijrah maknawi. Maksudnya begini, ketika orang secara makani, secara faktual tidak lagi harus pindah dari satu tempat ke tempat lain karena faktanya dia itu hidup aman, dia bisa menampakkan syiar-syiar Islam seperti negeri kita ini, bukan berarti bahwa kewajiban hijrah itu selesai. Aja hijrah yang kedua. Hijrah kedua itu hijratul ismi wal udwan yang harus dipahami bukan hanya pribadi tapi juga kolektif. Ya, disitulah gitu. Butuhnya negara ya. Dan perubahan menuju terbentuknya masyarakat Islam. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang hijrah dan politik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.